ulang tahun inilah aku mengucapkan selamat ulang tahun dimarahi. Orang mengucapkan selamat baru inilah dimarahi. Selamat. Pokoknya saya minta. Dia itu bukan manusia, Blender. Masa kau dapat artinya sebenarnya selamat. Artinya kau harus mau dibaptis atas kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Begitu Tanggal 25 itu merayakan kelahiran siapa? Danau Toba, Blender. Kau ku baptis di Danau Toba. Iya, tanggal 25 merayakan apa itu? Hari kelahiran Tuhan Yesus. anak Bunda Maria. Ya. Ya, oke. Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus yang ke-2024. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberikan kesehatan serta diberikan jodoh yang baik, menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Udah. Amin. No amin. Amin kan? Salahku. Salah lagi tuh, salah. Ingat bongkar tuh kuburannya, Salah. bongkar. Salah lagi pas. Hah? Salah. Pecahkan aja piring ini kalau salah lagi. Gue pecahkan piring ini ya. Habis piring ini gara-gara mengucapkan selamat aja pun salah buat dia. Gue pecahkan piring ini semua. Habis hancur semua nih. Mengucapkan selamat ulang tahun baru ini aku selamat ulang tahun pecahkan. Hancur piring ini semua. Hancur serak semua. Hah? Mengucapkan selamat ulang tahun hancur serak. Serak semua dah. Hancur semua. Hancur habis. Ini gara-gara Ustaz Arif ini semua ini. Aduh. Mengucapkan selamat ulang tahun aja kau salahkan. Coba serba salah baru inilah. Orang mengucapkan selamat ulang tahun dimarahin. Udah gila kau ini udah. Gimana coba? Tadi mengatakan merayakan hari kelahiran anak Bunda Maria, anak Bunda Maria. Udah, ucapkan selamat ulang tahun lah. Salah lagi aku di mata kau. Aduh entahlah, pecah udah piringku dulu, berserak semua. Kasih kipas-kipas dulu dia supaya nggak pening kepalanya tuh bang kipas tuh. Ngomong lah Ustaz Arif, naik di Komal kok diam-diam baik Ustaz Arif. Nantang kali dia Sarif. Tengoklah, ngejek kali dia tengok. Enggak seru kali dia. Nanti di Bali. Jadi gimana Blender? Kepas sampean bilang tadi Yesus itu Kepas sampean bilang itu Yesus lain manusia. Masa lain manusia dia? Yesus itu Tuhan Elohim Yahweh. Yesus Tuhan Elohim Yahweh, banyak kali Tuhan. Tuhannya. Yesus Tuhan Kepas. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan dia itu. Roh Kudus Tuhan. Tuhan dia itu. Jumlahnya berapa? Satu. Baik, kita kerucutkan lagi ya. Di antara tiga ini, siapakah yang persembah? Elohim Yahweh. Berapa? Jadi 18. Jadi 18 total. Jadi 18. Orang seharusnya dikerucutkan makin nambah lagi satu lagi. Jadi 18. Firman lagi Blender firman. Makanya ketika orang malas membaca Alkitab, dia nggak tahu kebenaran itu dan nggak tahu siapa Tuhannya. Makanya diketawain saya karena nggak tahu. Iya, matematika kok 5 Kepas. Gimana? Aku bertanya dengan 3 pertanyaan yang berbeda, sedangkan kau menjawab dengan 3 jawaban yang sama. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jumlahnya 1. Kecuali kau menjawab Tuhan, hantu, hutan. Boleh. Hantu, Tuhan, hutan. Boleh 1. Ini Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jumlah 16,5. Seperempat. Setengah on. Setengah on. Aku pusing turun dulu ya, izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah on jadinya, setengah on. Kau nggak mau bertobat ya Blender ya? Loh, emang aku berbuat apa? Merasakan Aku berbuat apa Kepas? kehidupanmu kayak gini, menjelek-jelekkan agama Kristen. Siapa yang menjelekkan? Itulah kau. Kau, aduh. Aku bertanya sama kau. Kau hasil jawaban kau. Kok menjelekkan? Dari kau mana? berpikir ini gini ya Blender ya, kalau malam ini perbuatanku ini udah baik belum? Coba kau berpikir dulu. Pokoknya satu hal tuh di pengadilan nanti di otopsi udah mencari kebenarannya. Udah tidak ada koma-koma dah itu. Kemana dia? Pergi dia.
kabur, kabur, kabur. Diokok. Diokok. Mana dia nyari? Mana dia Iya, nyari itu? lari dia kemana dia? Lari. Bersama. Ya. Disuruhnya pula lagi yang berpikir, capek kali lah diskusi sama Kokepa sebenarnya. Ampun diskusi sama kalian, tapi ini memang harus kami perjuangkan. Kami juga nggak boleh capek memperjuangkan. Sebenarnya lelahnya diskusi sama kalian. Tengoklah, ditanya Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berapa jumlahnya? 1. Cobalah, cobalah. Kami yang stres, ya kan, ngadepin kalian. Tapi karena memang kami harus berjuang, nggak boleh kami diam. Tetap berjuang. Kau bayangkanlah. Bang Blender, Ya, besok-besok menghadapi dia. Gumasa suruh turun menghadapi dia tuh. Kita dengarkan tuh dia. Coba lah. Big friend tuh Gumasa. kumaha kan? Iya. Kemana? Cuman ya sama aja kan, gila juga kan Maman. Gini juga gila juga jadi boneka kan, kumaha kan? Sama kan, inilah. Gila banget gila. Aduh, makanya dulu Paman, aduh, kayak gini lah yang kami hadapin dulu Paman. Ada 55 semua berpikirnya aneh-aneh semua. Aduh, ampun. 55-nya kayak gitu semua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Ini semua nggak mau lah. menyadar. 5, ini baru 1. Aduh, Coba. mereka tidak mau menyadari Padahal- dengan kekeliruan itu. Iya. Padahal tadi sudah didengarnya apa bom-bom. Yang parah. Sampai air mani. Udah didengarnya tadi apa bom-bom kan? Komandan, asik juga ya, Tuhan punya tanggal lahir ya kan. Setiap tanggal itu kita peringati hari Tuhan. Iya. Tanggal mati ya. Tapi Komandan, setelah saya lihat kan, bukan dikhususkan tanggal 25 Desember untuk Oten. Yang aku lihat itu tanggal 25 itu merupakan harinya Dewa Matahari. Kebanyakan kulihat itu. Nah, di mana letaknya Tuhannya Oten lahir tanggal 25 ya? Yang ada 25 Maret itu hari salibnya, hari di saat dia salib. Di mana letaknya? Makanya diputar balik. Aku dulu. Diputar balik kan. Enggak. Iya, Aku betul dulu. kan? Betul kan, Abang Sair Bali, betul kan? 25 itu kan seharusnya hari Dewa Matahari lahir kan? Betul. Di mana letaknya? Yang kedua dia bilang, tanggal 25 Maret hari salib itu bisa jadi itu hari lahir. Kok bisa sama? Contohnya Nabi Muhammad kan, dia lahir 8 Juni gitu kan. Meninggalnya umur 63. Nggak sama lahir dengan matinya gitu. Benar nggak Komandan? Cocok-cocokkan aja. Iya. Dompleng dia. Betul. Artinya gini, saat orang merayakan Dewa Matahari, saat itu juga dia merayakan dompleng. Kan biasa dompleng nama Tuhan, dompleng nama itu, dompleng dia. Supaya ikut terkenal gitu loh modelnya. Iya betul. Jadi di mana jati dirinya Oten itu? Loh, jati diri lagi ditanyakan sama Dulu. mereka nggak punya jati diri. Pas Tuhannya enggak. dihina. Tuhannya saja dihina dengan ganti-ganti Enggak. nama. Iya betul. Iya kan? Apalagi manusia. Enggak, kalau apa Natalan kalian jual di gereja jualan apa? Jual urap. Laris. Dulu aku jual urap dulu. Laris, jual di gereja. Jual aja satu bungkus itu kan, urap itu kan sayur kan, ada toge ya kan, ada kelapa itu kan. Iya. 10.000 aja buat. Loh, tanya, kok jual urap? Kenapa? Tanpa adanya pengurapan maka tidak ada Yesus. Tanpa diurapin maka tidak ada Yesus. Inilah urap. Laris, habis. Iya. Kalau tidak diurapin maka tidak ada Yesus. Makanya kalian beli urap ini untuk mengenam. Urap itu. Itu ada pengurapan kan? Iya. Iya Coba. betul itu. Iya, Komandan. jual urap 10.000 Seharusnya laris. Tanggal 25 Desember itu bukan Natalan. 25 Desember itu harusnya ulang tahun Dewanya Matahari gitu caranya. Kusarankan kalian jual urap lah di gereja kalian. Coba buat urap itu. Laris, habis. Betul. 10.000 aja jual. Habis itu 10.000. Buat sedikit aja.
Orang itu untuk syarat aja kok. Kenapa jual urap? Ingat ya, ada ayatnya di Matius, tanpa adanya pengurapan maka tidak ada Yesus. Ingat itu. Jadi dulu Yesus sebelum jadi Tuhan Mesias dia diurapin. Nah ini urapnya nih. Nah kau beli urapnya nih. Kalau nggak jadi Mesias. Saya untuk mal beli habis sebentar aja. Komentar. Ya. Komentar. Aku mau naik di Komal Alex 1 itu nggak bisa-bisa ya. Itu debat seru tuh, di sana ada anak muda Kristen tuh. Aku mau naik nggak bisa-bisa, nggak dinaikin, pada aku masih ada kolom loh. Siapa? Alex Naik aja. Cek aja dia. Minta naik. Udah aku cek nggak bisa-bisa tuh. Alex, kamu mau naik situ ya? Sebentar, aku tengok dulu ya, di Alex 01. Ya. Izin saudaraku semua, saya mau pindah Komal dulu ya. Kalau di sini udah Bang Blender jadi rajanya nih. Siap abangku. Terima kasih. Mana buka Komal dia? Buka. Ada. Iya, tutup lah Komalnya. Ada buka Komal dia. Alex 01 kan? Iya ya. 04 tadi kalau salah. 04. 04. Iya, kalau salah. Nggak ada. Tadi Anda mengatakan kepada saya di kendaraan Pak ya, saya tak jelas mendengar apa yang Bapak katakan tadi juga, tapi yang saya dengarkannya tadi ini Bapak mengatakan bahwa sunat itu bukan perintah Tuhan, tapi itu adalah tradisi orang Yahudi, benar tidak Pak? Ini itu perintah, bukan sudah perintah. Sudah saya jelaskan tadi kan, ini pertanyaan saya, soalnya kan tadi saya bilang kalau saya tidak jelas mendengar apa yang Bapak sampaikan, masih bagian yang saya dengar tadi. Benar? Ada tamu itu. Ada tamu itu. Assalamualaikum. Afri. Dia memberikan sebuah contoh ya. Afri. Kalau misalnya kita harus melakukan kepada perintah sunat, Assalamualaikum. karena mungkin Pak Jeki harus disunatkan, sedangkan Pak Jeki disunatkan. Assalamualaikum. Apri, jauh dari perangkat mungkin Blender. Apri, Apri buka mute-nya Panggil Apri. selama 3 kali. Komandan 3 kali manggilnya. Kalau tidak menjawab turunin aja. Sudah 3 kali lebih sudah Apri. Ya anu ndak mau buka mute-nya dia. Bagus. Selamat siang, assalamualaikum. Bagus. Bagus, tim. Monitor.
Kenapa pada naik jadi berhala nih? Bagus Pi. Assalamualaikum. Oten sekarang bang, dia naik itu nggak buka suara, kemungkinan mereka bisa merekam atau mereport itu aja berdua. Pak kan ya. Oten ini banyak dimarah Bombon dia. Bom. Aku mau pindah harum juga lah Bang Amril, mau tengok Tapi di Markus nggak ada. Dia kan Oke. belum jadi. Loh, kok belum jadi apa ini udah diangkat? Dengar, Nah, di Yudas itu makanya Yudas itu kan mengkhianat. iya makanya iblis betul. Iya pengkhianat loh, karena Iya makanya iblis betul. Lah kalau pengkhianat Yuk. kenapa? Ya, artinya Lagi yang bagus. di Markus 3:14, Namanya juga di pengkhianat. Markus 14, Yesus menetapkan 12 orang, salah satunya iblis, untuk menyertai dia dan diutus memberitakan Injil. Ini 12 orang, salah satunya iblis loh. Iya terserah, yang udah kena kerasuk ya nggak apa-apa. Yang 11 lagi kan Kamu nggak, masalahnya gini, kamu tadi bilang mana. udah mati. Oke, 12 orang ini ternyata bukan satu loh. Gantian. Belum, ini masih 12 orang. Udah Gampang, sudah saya jawab nanti Kau nggak tentang. Sabar Jangan dulu. beginilah tipikalnya kalian. 12 orang ini ternyata iblis semua. Kitanya nanti lapor. 12 orang ini ternyata iblis semua loh. Kabur dia kabur. Kabur woi. Bongkar kan aibnya kebongkar langsung kabur woi. Pertama dia bilang mana katanya. Terakhir, iya itu kata Yudas. Kabur dia. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabur woi. Nggak kuat, nggak tahan ya. Kok Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu cemen. Di Bible sudah dibuatkan kok. Gampang jawabannya itu. Nih saya cari ya Nabi Muhammad, nubuat Nabi Muhammad di dalam Bible. Gampang kok Ini itu. mundur, Muslim apa Kristen mundur? Islam. Bang, noise bang, itu suaranya kenceng banget noise-nya. Ini lagi live di YouTube bang. Islam bang. Iya bang, noise banget bang, itu suaranya bang, lagi live di YouTube. Aduh. Ya lanjut bang Bah. Iya, Bang Bayu, Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bayu, luar biasa. Aku bilang cuma 5 detik jawab tentang Nabi Muhammad ini, gampang ini. Ini ada nih nubuatannya nih. Ini ada nubuatannya nih. Di sini ditulis. Aduh, nggak belum di open cam ya. Di Bible ada tulis ini. Nih, Muhammad. Gampang loh. Di Bible ada nih. Ada tulisannya nih. Muhammad. Ditulis apa? The Arabic Hamidah. Mean praise on the name Muhammad. Ini jelas loh. Gampang saya bilang kalau ditanya kenabian Nabi Muhammad. Gak usah dalam Al-Quran atau gak usah dalam Al-Quran lah. Ada Muhammad. Jelas loh, Masya Allah. Oten, saya bilang kalau pertanyaan Oten tuh 5 detik aja sudah jawab. Ada Muhammad kan? Muhammad. In the name Muhammad. Nih. Bible.
Gampang. Astagfirullah, Aten botol, Aten. Ayo Bang Bayu. Halo. Ya bang. Lanjut bang. Apanya yang dilanjut? Ini Di senjata sini buat lawan guluduknya Oten. gede-gede, weh. Ya di sini lagi guluduk, saya mute. Guluduknya gede-gede di sini. Hujan. Hujan. Gede. Sok lanjut Hujan aja dulu, gede. lanjut. Iya Bang mute. Bayu. Iya itu. Tadi tanya di Muhammad tentang kenabian Nabi Muhammad. Adalah gampang, Nabi Muhammad di Al-Quran ada gitu. Nanti kita di Al-Quran, kita ambil Al-Quran. Oten ini nanya-nanya udah, aduh, saya bilang. Cemen, dia bilang 5 detik saya munculkan itu. Itulah pertanyaan mereka itu, nggak tahu mereka itu kalau bertanya nanti balik ke dia nggak bisa jawab. Bingung dianya. Jadi karena kemari. Nabi Muhammad tuh gampang tuh. Kalau mereka nggak percaya di Al-Quran ya sudah ambil di Biblenya ya Kang ya. Bang Andi. Halo Pak Andi Sukaci. Halo. Halo. Bang Bayu. Ya Bang, Muslim, Kristen. Kristen. Ya, Kristen Bang. Oke. Bang Andi, kenapa Kristen tidak disunat Bang Andi? Kenapa? Kristen tidak disunat. Siapa bilang? Oh. Tetapi sunat itu tidak diwajibkan. Oke. Iya, memang tidak diwajibkan. Karena yang diwajibkan adalah dari keturunan Abraham kan kalau di Kristen itu kan. Ini karena kan percuma Anda sunat tetapi tidak mengikuti perintah Tuhan. Anda cuma berkoar-koar tapi isinya firman Tuhan semua, tapi kamu tidak melakukan kehendaknya kan sama aja. Sunat apa sama tuh? aja bohong. Apa kehendak Tuhan ini? Ya melakukan kehendaknya, mengikuti perintahnya. Nah ini Kristen tidak mengikuti perintahnya. Coba buktikan. Ada tidak dari seluruh Kristen di dunia ini tidak mengikuti perintahnya Tuhan? Silahkan buktikan dengan nggak usah. yang valid. Oke, Kristen. Baik, Kristen menyembah Yesus betul? Betul. Nah ini tidak mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga. Apa yang tidak mengikuti kehendak Tuhan kenapa? Kehendak Bapa. Oke, pakai data ya. Pakai data ya. Monggo. Oke, jadi Kristen itu pertama memang tidak disunat karena tidak menghendaki kehendak Bapa perjanjian kekal itu kan. Itu kemudian dia tuh Kristen tidak jelasin juga ya kenapa tidak disunat. Percuma kamu sunat tetapi tidak mengikuti kehendak Bapa. Sunatmu itu sama dengan hal yang bohong. Berdusta di hadapan Tuhan. Ya jadi yang orang Farisi dia disunat tetapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Dia ditegur habis-habisan oleh Yesus itu sendiri. Oke. Kristen ini selain tidak disunat, tidak melakukan kehendak Bapa. Ini lebih parah gitu loh. Dua-duanya ditabrak. Tunjukin data valid baik. orang Kristen, bukan sesuai data Alkitab. Oke, baik ya, pakai data ya. Jadi harus tenang aja. Izin ya, Bang Bayu, Bang Arari. Siap, lanjut. Izin nanti karena di sini kita harus ilmiah. Tidak boleh menghujat, tidak boleh framing, tidak boleh menafsir apapun ya. Oke. Kenapa? Karena Kristen nggak boleh framing. Jadi memang sesuai yang apa? Pakai Alkitab nggak boleh framing dahulu karena itu bukan. Enggak. Ya betul. Ini masalahnya tidak sesuai. Ingat. Tadi kan kita belajar. Kamu belajar bahasa. Kamu mau belajar bahasa Inggris. Logikanya, kamu mau belajar bahasa Inggris, tapi kamu datang ke orang bahasa yang bisa bahasa Mandarin. Apa itu salah? Ya salah. Oke.
Udah jangan. Enggak, kita tidak sedang membahas Inggris Mandarin. Jangan nangis dulu bang, biar dengerin dulu ya bang ya bang Andi. Jangan nangis dulu bang Andi, dengerin dulu bang Andi. Jangan nangis dulu, diam dulu bang Andi, duduk dulu di mute. Biar bang Andi paham ya, biar bang Andi ngerti, nggak dibodohi sama orang-orang gereja ya. Dijelasin aja dulu bang Bal, biar si Andi ini nggak dibohongi sama orang-orang gereja. Hey, stop. Lu yang stop dari tadi ngomong terus. Gimana sih? Kok nyuruh stop ke gua yang punya Komal? Aku ngomong dulu. Gak usah tantrum. Dari tadi lu ngomong. Sekarang giliran Bang Baal. Jelasin Bang Baal. Oke. Jelasin Bang Baal, jelasin dia. Dari tadi dia ngomong. Iya, oke, gantian ya, Andi. Tadi kan kamu tanya di mana? Aku belum selesai ngomong. Kamu kan nanya mau ngomong apa lagi? Aku belum selesai ngomong. Aku belum. Anjir. Oh, takut dia bibalnya dibongkar aibnya. Tunggu. Apa? Kalian Kenapa boleh pada kesurupan semua ini? tapi kalian harus belajar. Oke. Kalian kan Islam, bahasnya bawahnya Al-Quran. Ya kalian. Katanya nanya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sabar dulu. Kalian merendahkan diri untuk tidak memakai ilmu itu. Oke, tadi ada pertanyaan, di mana Kristen tidak melakukan kehendak Bapa? Ya, dia sendiri mengaku bahwa dia tidak disunat. Oke, satu. Nah, sekarang bicara tentang kehendak Bapa. Apa tuh kehendak Bapa? Makanya tidak salah kalau di sana dikatakan kalian akan masuk neraka, ini tidak salah karena kalian tidak melakukan kehendak Bapa. Di sini ya. Kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kalian menyembah Yesus. Padahal di Matius 7:21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, bukan kalian ini memang tidak melakukan kehendak Bapa karena kalian memanggil Tuhan Yesus. Padahal Yesus mengatakan, yang akan masuk kerajaan sorga adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Jelas Yesus katakan. Data loh. Apa kehendak Bapa? Ya pertama tidak memanggil Yesus Tuhan. Pada hari terakhir dia bilang, nanti selanjutnya pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat namamu? Dengan nama Yesus. Setan keluar dari kamu. Nah, ini Yesus bilang. Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, yaitu orang Kristen tentunya kan, berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, orang Kristen, nyalah daripadaku. Kamu sekalian Kristen pembuat kejahatan. Kalian pembuat kejahatan menurut Yesus loh. Menurut Yesus. Jadi di Yesus di sini menekankan, kau jangan panggil aku Tuhan, bermujizat nama Tuhan, usir setan pakai Tuhan. Yaitu yang akan masuk kerajaan sorga, Yesus bilang, yang dia yang melakukan kehendak Bapakku. Silahkan, apa kehendak Bapakku di sini yang menurut Yesus? Jawab. Izin bang. Berarti pendeta Risuli yang selalu melakukan mujizat itu diusir ya bang ya? Lempar ke neraka bang. Wah. Lempar neraka itu. Sekelas pendeta kayak diusir nanti. Aduh. Iya, itu kan lempar ke neraka bang. Itu. Jadi Yesus sudah jelas loh. Yesus ini ya. Ini kita bicara Yesus yang benar ya, bukan Yesus Yunani ya. Yang mereka Tuhan kan. Ini kita bicara Yesus yang turun kepada Bani Israel, mengajarkan tentang memang bagaimana dia memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, utusan Tuhan, dan memperkenalkan Bapa yang di sorga. Oke. Nah silakan. Ya. Oke. Terangkan. Ku jawab bantahanmu. Oke. Apa kehendak Bapak? Kamu belajar. Belajar. Apa kehendak Bapak di situ? Silakan. Itu jangan menuding framing bahwa itu ditunjukkan kepada yang menuhankan Tuhan Yesus. Aku bantah kamu. Iya. Bantah coba. Kamu mau belajar, ya belajar. Jangan menggunakan akalmu yang sudah curhat. Ya sudah, jangan curhat. Ya itu yang kamu bisa. Kamu memframing. Walaupun ya udah, jangan nangis. Aduh, kipi atau iki? Aduh, kalian yang nangis.
Ya, itu Udah yang dijawab. memframing itu Bible yang memframing, kalian yang tantrum. Coba ayatnya di mana? Tadi. Tadi ditunjukin mau jawab tapi nggak tahu ayatnya. Mau jawab tapi nggak tahu ayatnya. Bagaimana kau ini? Sambungkan aja. Ya wes, udah. Nggak usah ditanggapi. Jadi jelas ya. Gimana? Yesus Ayat mengatakan. yang kamu bilang itu di mana? Nggak usah, nggak boleh ulang. Aku jelasin sesuai. Biar dia gondok, biar dia gondok. Jadi jelas ya. Enggak, Bang Andi ya, saya merasa ini kalau misalkan kualitas Anda belum ini, jangan mempermalukan Kristen kita di sini. Edukasi berilmu. Ayatnya mana? Kualitasnya mana? Ayatnya mana? Cari di Matius itu Matius. Matius berapa? 21:31. Dikasih bocoran dikit. 21:31. Tadi dibukain, dibacain, enggak fokus. Aku mau bantah ya. Aku mau jawab. Aku mau bantah ya. Aku mau bantah. Aku mau jawab ya. Ayatnya nomor berapa? Ayat apa itu? Baru tanya ayatnya. Mau bantah gimana? Matius pasal berapa? Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Matius pasal berapa? Andi, kalau kualitas Anda belum mumpuni, jangan dulu nekat untuk berdebat. Ya pelajari dulu. Jangan mempermalukan Kristen sendiri loh. Gua ini orangnya deket loh sama orang-orang Kristen ini deket. Kalau lihat kayak gini malu gua juga, Matius malu, jangan mempermalukan. Ini sama dengan si Bro Admin. Bro Admin kalau diskusi dengan saya, silakan kamu dulu aja, Baal. Aku rasa gimana menurut kamu gitu dulu, nanti dia. Oten botol. Matius pasal berapa? Ya, malas. Nggak punya diskusi dengan orang begini. Waalaikumsalam. Matius Dari pasal berapa? tadi teriaknya, aku bantah ya, aku jawab ya. Setelah itu ayat berapa katanya? Aku tidak ya Allah. Aduh, Gusti itu agung ya Allah. Anda belum siap diskusi ya, Andi? Belum siap ya, Bang Andi? Aku punya banyak data, tapi sayangnya aku nggak bisa on-cam. Punya banyak data, tapi nggak bisa jawab gitu ya? Iya. Matius pasal berapa sayang? Enggak, saya nggak berniat untuk mempermalukan Andi di sini, tapi dia sendiri yang kayak gini ya. Matius pasal berapa? Matius pasal berapa sayang? Udah. Matius pasal berapa? Sayang, kita di sini tidak melayani orang yang ingin belajar tapi kayak gini. Sayang, lambai. Kau yang mulai duluan, aku nanya. Sondoloyo. Matius pasal berapa? Tugas tahu nggak nih, Bang Anggur? Usah, biar Kasih tahu disiplin, aja, biar kasihan dia mau belajar kali ya. Di sini dia mau belajar kayaknya. Lagian nggak fokus sih, tadi diperlihatkan, dibacain berulang-ulang, giliran dia mau jawab, nanya. Ya Matius. Sayang, ayo dong cari sendiri ye. Matius pasal berapa? aku sholat dulu ya, Bang Host. Matius pasal berapa? Host, aku sholat dulu ya. Iya. Oke, lanjut. Matius pasal Udah. berapa? Maksa Matius 7. Pengen tahu apa pengen tahu banget? Ya udah, kau cari di sana Matius 7. Hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguh mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik
menghasilkan yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Yang mana ayatnya? Terus sampai dapat. Ayat berapa? Baca terus sampai beres. Melainkan dia melakukan, jadi dari buahnya lah akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang memanggil Yesus itu Tuhan siapa? Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Kita kan termasuk nabi-nabi palsu. Dia mengadakan mukjizat. Sekarang gini, yang memanggil Yesus atas itu nama Tuhan dia, siapa? tetapi dia menyombongkan diri. Dia menyombongkan diri atas setiap karunia yang dia berikan. Ya, Andi, yang suka menyebut nama Yesus, menyembuhkan orang yang lagi sakit, menyembuhkan orang buta, berseru dan menuhankan Yesus, siapa? Agamanya Ini apa? juga ada suatu Ya, agamanya apa itu yang suka berseru itu? Agamanya apa? Yang mengatakan dalam nama Yesus, darah Yesus, usir setan, darah Yesus. Tapi ada juga dalam kisahnya. Siapa itu? Bentar, ada juga dalam kisahnya dia mengusir setan, malah orang murid Yesus ini bilang, ditanya dulu satu-satu siapa, agama apa itu? ya Baru itu kita agama maju. Kristen, oke, agama Kristen. Bukan Islam. Tapi ya? kalau dia tidak menyombongkan diri, dia akan dipermuliakan. Kalau dia menyombongkan diri, itu termasuk nabi palsu. Oke. Ya, berarti nabi palsu itu yang suka berseru dan mengobati orang yang sakit, berarti ya, dengan menyebut nama Ada Yesus. juga, gini, ada juga satu kisah nih, ada juga satu kisah di Alkitab. Terus kehendak Dia Allah apa? Coba. menyembuhkan, bentar. Kalian mau belajar gak sih? Atau kalian sok tahu Alkitab? Andi, bentar, Udah bentar. udah terjawab bang bahwa itu Kristen. Udah terjawab apanya? Itu nabi palsu. Sekarang kehendak Bapak Sekarang apa? gini, Coba. sekarang gini. Aku mau Ada nanya bentar, Andi. satu kisah juga. Ada satu kisah di Alkitab. Dia menyembuhkan dengan nama Tuhan Yesus juga. Tapi muridnya berkata, ini udah menjelekkan namamu. Tetapi Yesus ini bilang, tenang, itu enggak menjelekkan namaku. Itu merendahkan hati untuk menyembuhkan demi namaku. Apakah Gimana itu orang disebut bisa pengajaran palsu bermukjizat? juga? Andi, orang bermukjizat itu berarti dia itu sudah keyakinannya sudah level tertinggi, bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi itu menyembuhkan penyakit itu dengan nama Tuhan Yesus juga. Tunggu dulu, Nah, loh, Bang. ada satu kisah juga di dalam Alkitab seperti itu. Dengarkan dulu, Bang. Kalau orang, tunggu sedikit ya. Dengarkan apa? Kalau orang bisa menyembuhkan Ini orang jelas. sakit. Apa ini? Kamu bisa nggak menyembuhkan orang sakit dengan menyebutkan nama Yesus? Bisa nggak? Coba. Ada. Bisa nggak kamu bernubuat? Bisa kamu mengusir Nah, setan? menurut ayat Nama itu, Yesus, bisa nggak? menurut ayat itu yang menyembuhkan orang sakit mengatasnamakan Yesus itu adalah nabi palsu. Iya, nabi palsu itu. Setan itu yang suka menyebut nama Yesus, menyembuhkan orang. Nah, sayangnya orang Islam ini tidak kenal Yesus dan tidak pernah menyebut nama Yesus. Ada satu kisah lagi di Alkitab. Hanya orang Kristen yang suka bernubuat dengan nama Yesus, gitu ya. Jadi bukan orang Islam. Orang Islam itu tidak menuhankan Yesus dan tidak pernah menyebut nama Yesus. Kayak disuruh lubis, dengan nama Yesus sembuh. Wah, kini kuang sorgen tak pepedayan. Ini pada tuang di pokok pepedayan. Riko itu mau belajar atau mau pakai argumenmu sendiri? Udah kejawab Bang Andi.
Abang Andi sudah menjawab cuma bahwa nabi itu orang palsu. Kristen. Sekarang kehendak Bapak, Itulah nggak kehendak mau Bapak belajar apa lah. itu? Kehendak Bapak. Apa? Coba sekarang kan udah selesai. Yang bernubuat yang menggunakan nama Yesus itu kan Kristen, udah Bang jawab. Terus kehendak Bapak apa ini? Belum selesai Melainkan ini. kehendak Bapak. Belum selesai ini. Hah? Ya gini, sekarang jujur ya Andi jujur ya. Yang suka bernubuat dan suka berdoa atas nama Yesus, Islam apa Kristen? Belum selesai ini. Kok belum selesai? Jujurlah. Yang suka bernubuat dan berdoa atas nama Yesus, Islam apa Kristen? Jujur. Jujurlah Andi. Ayo, silakan. Yang suka bernubuat dan berdoa atas nama Yesus, Islam apa Kristen? Jujur dulu, jawab dulu. Kalau mau ku jawab Kristen, tapi ada Ya udah Kristen berarti jawabannya. Macet kau. Udah saya di sini guluduk ya. Saya di mute. Tolong yang lain di ini dulu ya. Di ini si Andi nih, biar dia cerdas ya. Saya guluduk di sini petir-petir. Siap. Jadi kita maju lagi nih, maju lagi. Andi, sudah kejawab Bang. Loh, udah kejawab. Jawabannya udah kamu jawab, Kristen. Tapi ada satu kisah juga loh. Dia Kita maju nama aja. Yesus untuk menyembuhkan Kehendak Bapak diri. itu apa, Bang? Kehendak Ada Bapak satu apa? kisah. Orang ini menyembuhkan orang dengan nama Yesus, tetapi Yesus tidak menolak. Dia menyembuhkan orang dengan namanya. Kita nggak usah di sini terus, udah Di sini kejawab, Pak. tertulis, dia Kristen. menyembuhkan nama, dia memakai namaku dengan sewenang-wenangnya. Dengan menyembuhkan Jadi apakah diri. pendeta Risuli Makanya coba nabi palsu. pendeta Risuli itu gimana? Pendeta Risuli nabi palsu nggak? Itu enggak, karena dia tidak menyombongkan diri. Loh, Dia menunjukkan kuasa tahu dari Tuhan. mana kau menyombongkan diri tidaknya orang? Kalau menyombongkan diri, Ya. dia mencari ketenaran. Dia tidak mencari Apakah ketenaran. mencari ketenaran itu? Di bawah Tidak, di bawah Pak. di bawah jembatan juga dia itu koar-koar. Coba. Jadi kita maju aja, kita maju. Di ayat selanjutnya itu, di teks selanjutnya mengatakan melainkan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Coba dijawab. Apa Yo. kehendak Bapak menurutmu? Menurut saya, apa yang kehendak Bapa di dalam menurut Bible? Kamu yang nanya, kamu yang mengklaim. Ya nanti saya jelaskan sesuai apa yang saya mana. Ya kasihlah dalil. Gimana menurut Bung Rocky? Siapa yang suka bernubuat dan menyebut nama Yesus Tuhan, Bung Rocky? Tidak ada. Tidak ada yang menyebut Yesus Tuhan, itu hanya Paulus. Sementara para murid menyebut Rabbi itu, guru atau tuan. Macet. Iya ya. Jadi si Andi ini Kristen ya? Ya, saya Kristen. Iya. Coba yuk secara substansi itu lebih apa dulu? Lebih diperbaiki tuh premis dan retorikanya itu. Jangan berantakan lah. Dan di situ juga ada suatu kisah juga bahwa orang menyembuhkan dalam nama Yesus, Yesusnya sendiri aja nggak komen. Tidak ada Di situ menyembuhkan dalam menunjukkan namanya. bahwa di ayat itu nabi palsu yang menyombongkan diri. Yesus nggak ada komen. Dari tadi saya lihat di sini nggak ada yang komen namanya Yesus. Nggak ada yang komen Yesus di sini. Ayat Alkitab yang kau bawa itu loh. Bible. Pada waktu itulah aku akan bertaruh terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini kan nabi palsu.
yang menyombongkan diri. Ya itulah Paulus. Coba yuk buka Lukas. Lukas 12 nomor 1 tuh. Coba yuk buka tuh. Lukas 12 Nomor ayat 1. Nomor 1 ya. Yuk baca Ran, coba. Apa itu? Iya yuk baca coba. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Oke. Di akhir jelas ya, itu dari Yesus sendiri tuh yang mengatakan waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. That's right. Emang apa kemunafikan dari Paulus? Oke. Sekarang yuk buka Kisah Para Rasul nomor 2, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. 23 Nomor 6. Paulus yang berkata kepada mahkamah bahwa ia adalah seorang Farisi dan keturunan Farisi. Ya. Ini kan pada masa lalunya dia. No. Gini. Kita kalau berbicara nubuatan Tuhan itu tidak mungkin gagal itu. Kalau memang secara legitimasi atau secara hierarki dia adalah Tuhan, tidak akan mungkin dia itu menistakan nubuatannya sendiri tuh, membohongi nubuatannya sendiri. Kalau you katakan itu adalah nubuat yang salah, artinya you menuhankan Paulus, bukan menuhankan Yesus. Coba di sini kita lihat apa itu kata hati orang Farisi itu sih. You orang apa? Aku orang Indonesia. Ya suku? Ya suku Indonesia. Aduh, susah nih. Suku, ras itu berbeda itu. Itu you pahami dulu tuh. Aku suku Kalimantan. Kalimantan itu pulau, bukan suku. Suku Batak aku, suku Batak. Tidak ada orang Batak logatnya seperti itu. Margaku Ambunan. Tidak boleh ya kita bahas-bahas marga ya, atau yuk berbohong dalam marga itu tidak boleh karena itu adat budaya. Kalau suku itu tidak boleh kita permainkan atau perdebatkan karena yuk tidak bisa berpindah suku. Kalau agama boleh karena yuk bisa berpindah keimanan selama ada ranahnya itu. Kalau kita diskusi agama, oke? Coba apa Andi gimana tuh? Atau gini deh, you tahu kan Yesus tuh mengatakan kalau langit dan bumi belum lenyap maka masih berlaku itu hukum Kenapa Taurat. Yesus mengklaim bahwa orang Farisi? Iya, karena dia menerima informasi dari Sang Pencipta. Salah. Orang Farisi itu dia yang punya kitab, tetapi dia tidak mengikuti ajaran kitab itu. Jadi istilahnya dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman itu. Iya, munafik kan? Tapi Paulus sendiri dia walaupun orang Farisi dia bertobat. Bukan, Paulus buat kitab. Buat kitab apa? Ya elah. Kisah Para Rasul itu dari siapa? Kalau nggak dari Paulus yang ditulis sama Lukas itu. Itu kan ditulis oleh keilhaman Paulus dari Roh Dia buat Kudus. kitab dalam penjara sebagai tahanan itu, sebagai narapidana. Itu tahu nggak tuh kisahnya tuh? Tahu. Nah, dia dari mana itu? Tahu itu bahwasanya Yesus yang nyuruh dia buat kitab. Ada nggak nubuatannya? Tidak ada kan? Jangan gini. Kita secara irasional ini. Tiap raja, tiap pemimpin pasti ada notulisnya. Benar? Apa?
tukang tulis. Zaman dulu raja itu pasti ada yang menulis kisah Aduh. raja ini. kisah raja itu. Gini ya. Paulus itu bukan raja itu, dan you tahu kenapa Lukas menulis? Karena ini maaf ya, Paulus itu dia ada seperti sindrom. Dia tuh ada kayak di jam-jam tertentu dia tuh kejang, apa ya bahasanya ya? Kayak susah ngontrol dirinya itu. Dia tuh emosi tidak terkontrol. Makanya ada Lukas itu sebagai juru tulisnya. You paham nggak tuh? Terus lanjut. Nah, jadi jangan disamakan. Ini udah buat kita piu framing lagi dia raja itu. You buat analogi raja ada juru tulis sejak kapan itu Paulus raja? Narapidana. Ini walaupun dia bukan raja, contoh narapidana, dunia kan? sekarang lah, artis. Artis saja ada penulisan kehidupannya. Apalagi jauh banget ke artis itu penulis kehidupan siapa yang nulis? Aduh. Lah. Ini it's okay lah kalau kita bukan artis. Orang-orang persidangan itu juga ada yang nulis tentang kisah kehidupan. Siapa Andi yang nulis di persidangan? Andi, tidak ada. Andi cobalah belajar. Gini Andi percaya ada kehidupan setelah kematian? Percaya kehidupan kekal? Berapa persen percaya itu? 100%. Nah, itu kalau artinya ada Tuhan ya. Kenapa? Artinya ada Tuhan. Ada. Ya, gimana kalau kita salah itu dalam bertuhan? Contoh gini, kalau kita analogikan, Andi beli mesin cuci, tapi ternyata pas buka mesin cuci, kan ada nama buku panduan. Ternyata buku panduannya buku handphone. Nah, jadi karena Andi baca bukunya buku handphone, jadi salah itu dalam mengoperasikan mesin cucinya, sehingga mesin cucinya rusak, hancur. Nah, itulah kehidupan. Tuhan itu kan ada. Pasti ada buku tuntunan itu, yaitu kitab suci. Nah, kalau kita sampai salah dalam membaca buku panduan atau kitab suci, kita yang nanti bakal hancur gitu. Kita yang bakal rugi karena ternyata tidak sampai ke Tuhan yang sebenarnya, itu dia. Paham kan? Ya, bentar Andi bentar ya. Ini teman-teman yang 245 orang, tolong bantu subscribe ya channel YouTube saya nih. Yang logonya ini kuning, pengamat debat lintas agama 2 ya. Tinggal 90 orang lagi teman-teman ya. Dibantu ya. Mohon bantuannya biar berkah dan istiqomah ya. Ini menjalankan channel YouTube saya ya. Pengamat debat lintas agama 2 nih. Nih, tinggal 90 orang lagi teman-teman. Ayo gas ya. Ini yang 247 ke YouTube dulu sebentar, subscribe dulu ya. Pengamat debat lintas agama 2. Oke? Jazakallahu khair. Lanjut Bang Rocky. Iya, silakan itu di subscribe ya. Jadi kalau mungkin kalian lagi di luar atau lagi beraktivitas pengen dengar debat, nanti buka aja tuh YouTube. Buka yang kualitasnya 114 terus dengar suara aja, itu boleh. Mau kirim apa? Sehari sampai bisa nggak sih? Bisa? Yes. Dia dimarahin sama bininya. Ada SPS. Hari ini dia kerja ini dia di apa JNT atau JNE itu. Ini ada Siren. Muslim apa Kristen Siren? 5. Ya. Makasih banyak yang udah subscribe ya. Oke, 5 ya. Oh, yang besok sampai ya? Ada lab? Belum lab. Siren. Kalau nggak ngomong turun aja Siren ya. Moderator turunin aja kalau nggak ngomong. Takutnya nge-report. Di sini guludug saya mute ya. Nomor telepon pengirimnya? Ya. Malah ngobrol sama bininya. 755. Si Andi parah. Malah ngobrol sama bininya dia. Ke polisian ya? Kocak anjir. Aduh, aku malah
tekan nurunin sendiri tuh, salah pencet tadi. Oh, keren berarti ya. Itu karena orang Parisi itu kayaknya. Iya, Sagit, selamat. Wah, kenapa ditaikin ini? Bang. Iya. Lo kan minta naik tadi, ada moderator yang naikin, Bang. Mengawasi di bawah aja. Oh, oke. Bang Kian Santang. Siap. Bang Solusi dijambak aja yang oten, Bang Solusi. Iya, Agus. Agus sudah bisa lihat. Iya, Agus sudah bisa lihat belum? Malah terjeda. Ya, buat teman-teman Kristen silahkan naik ke atas ya. Teman Muslim juga nggak apa-apa, naik aja ke atas. Kalau ingin bertanya kepada Bung Rocky Garuk. Ya. Kita butuh hiburan soalnya nih teman-teman. Udah lama kemarin saya nggak bisa live karena kesibukan ya, dari pagi sampai tengah malam tuh. Jadi baru kali ini bisa rehat dan bisa live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sehat Bang semuanya. Bang Rocky sehat Bang Rocky? Iya, alhamdulillah Bang Zuma sehat. Boleh nanya nggak Bang Rocky? Iya, silakan. Kenapa kita harus diskusi Bang Rocky? Iya, karena kalau kita diskusi kita disembah nanti tuh, hanya diam, tidak bergerak sebagai patung. Oh gitu. Jadi dikiranya berhala gitu maksudnya? Iya, benar. Keren jawabannya. Lanjut, ini ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, selamat terang. Iya, selamat terang. Ini gelap habis hujan, terbit ini. Ayo. Saya dari Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Saya mau tanya ini untuk apinya sudah ada belum ini, Bang? Halo? Iya. Nah, itu nanti ke Bung Kian. Mana saya mau? Bung Kian ya. Nomor yang bisa saya hubungi nomor mana ya? Itu Bang, ke Bang Ardiansa aja Bang, ke Bang Ardiansa, DM Bang Ardiansa Bang. Oh gitu ya. Iya. Karena kan di Pangkal Pinang ini kan belum ada nih Pak. Iya. Saya pernah minta informasi. Ya, ke Bang Ardiansa aja Bang ya. Kalau Bang Rocky Gerung hanya menerima orang-orang yang ada di Pangkal Paha. Iya. Oh gitu. Iya, jadi kalau mau hubungi orang api itu kita rekom ke Bung Ardiansyah. Karena kalau yang lain seperti Bung Handi, Bung Kian atau Bang Zuma, Bunda Rahma itu jarang buka DM di TikTok gitu. Kalaupun mau hubungi langsung ke WhatsApp-nya tuh. Itu dia. Siap. Jadi kalau mau TikTok ke Bung Ardiansyah, dia tuh aktif buka DM TikTok tuh. Langsung to the point, jangan hanya assalamualaikum gitu, enggak, langsung assalamualaikum, Bang saya gini-gini, itu langsung. Oh iya Bang. Oke, ya. Terima kasih. Saya salah satu penggemar Bang Rocky Garung juga sebenarnya, Gerong. Saya suka dengan narasi-narasi. Saya masih normal Bang, jangan suka sama saya. Saya suka sama wanita sama itu. Meskipun belum gitu. nikah. Iya. Oh gitu. Saya nggak nanya loh yang itu tadi. Saya nggak nanya. Maksudnya gini, saya banyak sekali mendapatkan kutipan-kutipan itu yang saya suka. Jadi yang sangat menyentuh lah gitu dengan saya gitu. Yang saya serapkan dalam kehidupan saya sehari-hari ya sampai sekarang gini. Iya. Tuhan puji. Maksudnya gimana itu? Puji apa itu? Iya. Si puji ada Tuhan itu, makanya Tuhan puji. gitu. Ya yang gini loh Bang, yang saya suka itu Bang. Itu. Iya ya Bang siapa namanya? Mai Gojali ya. Oke, nanti Bang Mai Gojali sekarang ke YouTube dulu, cari pengamat debat lintas agama 2 yang logonya warna kuning, di subscribe ya Bang.
Oke, siap. Coba saya langsung. Ya, itu YouTube saya bang ya. Oke bang, nanti saya ini ya. Oke. Saya buka yang Doki Gadong juga saya ini. Terima Iya, kasih, iya bang. salam Ya, buat Tuhan teman-teman. puji, Tuhan puji bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun bang ya. Siap. Tuhan puji. Ini ada Dwi Ratna. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Akang, apa kabar? Bang Waalaikumsalam. Rocky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Ratna ya, Bunda ya? Betul. Ih Bunda, gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sarungnya keren banget, enak banget dipakai Bunda, masya Allah, adem. Apaan sih? Kang mau nanya nih. Aku mau nanya, Bang Rocky juga. Ini idola-idolaku aman kan ya harusnya ya? Aman, insya Allah aman. Itu aja. Bang Rocky bantuin dong idola-idolaku. Semuanya pokoknya tuain semua. Aman, justru yang bakal masuk nanti si Taufik, Lina Wijaya, si Dosma yang bakal masuk. Kita mah aman Bun, tenang aja. Alhamdulillah ya Allah. Iya, jadi Oke, kita Bang Akang nyimak dulu. Gimana Bang Rocky? Ya. enggak kita di sini ada program, yaitu program memanusiakan manusia. Nah, selama ini kan kita melihat kehidupan mereka tuh luntang-lantung ya, ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi kita inisiatif untuk memberikan mereka sebuah tempat yang di situ-situ aja tuh, dan nanti makannya enak gitu. Makannya teratur lah di tempat itu. Tapi pakai baju orange itu. Tapi tidak apa-apa. Itu gratis, mereka tidak usah bayar bulanan, tidak usah mikir bayar token listrik itu. Itulah program mulia dari kita itu. Supaya mereka itu sudah tidak survive terus itu hidupnya tuh. Sana kemari, ke sana kemari, kita tadi itu. Jadi logika siapa tuh, nah itu mau kita kasih tempat gitu, jadi enaklah mereka tuh. Kita kurang baik apa coba? Betul ya. Tapi itu Bang Rocky apa ya? Kadang-kadang kan udah dibilang jangan ke komal-komal yang menyakitkan. Tapi penasaran aja ngeliatin komal logika itu, aduh kalau deket mah pengen gue apain, gue injek lehernya seperti itu sampai. Jangan. Dia tidak ada leher, itu, tidak ada leher. Ay ya Allah, ya. Oke Bang Rocky itu di mana, di kepulauan mana, jauh tuh Bang? Oh, saya di Antartika, Bu. Kirain di planet Mars. Salah dong aku. Iya. Oke, buat semuanya Bang Akang, insya Allah pokoknya aman-aman semuanya, kita bantu doa beliau-beliau juga semuanya. Siap Bunda. Ya benar kata Bung Rocky, dia nggak ada leher, lihat setengah tiang dia Bun. Cebol. Betul, aku Lihat tuh di turun foto. dulu semuanya. Assalamualaikum, maju terus, pantang mundur. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya setuju dengan Bung Rocky, setengah tiang dia cebol, nggak ada leher dia. Iya, dia tidak ada lehernya itu. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Jangan lupa membawa ilmu. Jangan sampai kalian mempermalukan agama kalian sendiri ya. Saya kasihan lihat kalian ya. Ayo yang mau sadar silahkan naik. Dewi Ayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Bung Miftah nih mau murtad bentar, nanti apalagi login lagi tuh. Jumlah bin dalik dasar kampret ya. Suara keresak-keresak punya siapa yang keresak-keresak ini? Punya saya? Punya saya aman nggak? Apanya Bang? Suara saya keresak-keresak, hujan di sini hujan, ya. Ya hujan dikit nggak apa-apa, wajar ya. Mohon maaf ya, jangan menyalahkan hujan ya.
Bang Rocky, kenapa ini orang kalau diskusi, kalau misalnya mulai terdesak itu cenderung banyak memelintir dan berbohong, Bang Rocky? Apa dari secara ininya? Iya, iya. Itu masuk dalam humanisme ya. Artinya gini, kalau dalam diskusi ketika terpojok itu hanya ada dua opsi tuh yang bakal dilakukannya. Pertama, dia bakal ad hominem, menyerang pribadi itu orang yang kalah dalam argumentasi. Kedua, dia akan tertawa. Dia akan tertawa, tapi dia tidak tahu itu apa yang ditertawakannya karena dia bingung mau jawab apa lagi. Itu kalau dalam debat. Jadi kekalahan dalam debat itu ada dua. Pertama, dia akan menyerang pribadi, personal atau ad hominem. Kedua, dia akan tertawa sebagai pengalihan itu adalah sisi negatifnya. Sisi positif, dia akan bertanya gitu, oh iya benar, saya salah, terus yang benar gimana, itu dia. Artinya yang ngelas itu dia tadi dia bakal ad hominem, mutar-mutar, dan dia akan tertawa gitu, kayak wah kamu tidak tahu gini, padahal dia yang tidak tahu Jadi kalau dalam diskusi kita jangan mau digiring ke topik dia, apalagi digiring ke topik logika, itu lebih sesat. Tapi kita fokus pada topik kita pada argumen kita. Jangan sampai melompat-lompat. Ini belum disepakati, ini belum disetujui, dia sudah lompat-lompat. Itu jangan gitu. Jadi topiknya jangan sampai kemana-mana. Cukup topik saja yang jadi DPO. Untuk topik diskusi jangan. Berarti cukup topik logika saja ya berarti ya yang harus ini ya. Iya, hanya topik logika yang harus harus fokus ke logika berarti ya. Lanjut, ini ada Bang Zahrian barangkali mau dipertanyakan Bang Rocky. Iya, Sultan. Iya, Sultan. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yuk lagi di Mandalika nonton sirkuit balap itu. Banyak banget kendaraan. Iya, Syarianti. Halo, Syarianti. Halo Mas, maaf kepencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah aja Mas. Oh iya Bu, Ibu suka di bawah ya. Oke. Iya, Sultan. Yo, apa tuh? Yuk, keren banget. Lanjut saudaraku, lanjut. Aku pikir ini kalau bukan Rocky Gerung asli kan, ya kan? Saya juga penggemar Rocky. Oke. Iya. Lanjut. Yuk keren banget. Itu saya. Iya. Waduh. Ya kalau saya memang beginilah hidup saya. Dan saya dengan Rocky. Kalau Akio cerdas orang Indonesia. Iya. Ya. Yuk tinggal di ini ya. Sang pencipta yang maha tahu. Yuk tinggal di Kepulauan Riau ya. Ya, saya di Batam. Iya, yuk Batam itu. Saya tahu yuk Batam. Ini di pasar situasi bro. Ini makanya ini ya saya berteman dengan akun saudara Rocky Gersang. Ini kan Rocky Gersang kan, bukan Rocky Gerung. Iya. Itu di Jodo ya. Ini di Nagoya, Pasar Pujabari, ini Nagoya. Iya, Nagoya. Bang Sultan ini Muslim apa Kristen, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya adalah kota Padang Sidempuan. Bahwa saya adalah cicitnya Kerajaan Aru. Bahwa saya adalah cicitnya Haji Tuan Semamut.
keluarga saya juga Masya ada di Allah. Arab Saudi. Masya Dan Allah. saya Takbir bang. membanggakan Habib Bahar bin Smith, membanggakan Mantap. HRS, membanggakan Ustadz Juma, membanggakan Andi Selebes, membanggakan semua debater-debater Indonesia bahwa saya hanya seorang anak jalanan. Namun saya apabila baginda Rasulullah dihujat, apabila Tuhannya Islam dihujat, nyawa saya lebih berharga daripada ayam. Bila saudara menghina saya boleh, tapi jangan coba-coba menghina nabiku baginda Muhammad. Baginda Muhammad untuk segala umat, bahwa saya siap bersaksi bahwa Islam adalah negara agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Islam sayang dengan kamu, bahwa saya adalah yang menelusuri fakta dan realita, bahwa saya juga seorang wartawan ikat dan HAM. Namun saya bukan semata apa. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, marilah kita jaga NKRI agar aman dan damai. Bahwa saya berormas pemuda Pancasila yang jelas, saya ingin hidup untuk semua orang. Bahwa istri saya melapkan di Masjid Jodoh dengan nama baginda mamanya, yaitu Nur Aminah Dolok Saribu. Hai kamu orang Indonesia, kamu lihat akun ini adalah akun sejarawan, akun yang ingin bergaul, ingin berormas bahwa Pancasila didirikan untuk menjaga NKRI. Saya turut peduli bahwa Indonesia merdeka dengan kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar melawan kolonial penjajah. Bahwa saya adalah penerus Bung Karno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya di TikTok adalah sebagai hiburan, sebagai agar kenangan untuk turunan saya. Anak saya Arnold Harahap dan semua keluarga saya sedang di Jakarta. Wassalam. Lanjut Rocky Grow. Iya. Coba yuk takbir dulu dong. Kuat takbir dulu. Kuat. Jadi coba. Girohnya mana tuh? Coba saudara Sultan. Ya, Sultan ini jiwa nasionalisme ya tuh. Saya suka tuh. Iya, itulah tadi sedikit pidato yang membara-bara dari Sultan itu. Itu sangat membangkitkan gairah gitu ya. Sultan, benar Sultan. Ya, makanya kita teriakan tuh, Pancasila abadi, itu dia. Bang Sultan kenal gak sama orang yang ada di foto ini Bang Sultan? Bang Sultan? Ini orang PP loh. Kenal nggak Bang Sultan? Bang Sultan orang PP juga, kenal nggak Bang Sultan? Tengah dengek saya teman. Bung Rocky lanjut. Ini apa? Ini kan cuaca nggak bagus, jadi suara pun Iya. Ini orang bagus PP. ya. Kenal nggak Bang Sultan? Namun apa yang saya ngomong mungkin tidak kedengaran jelas. Saya kalau di komal-komal lintas agama ini saya hanya menjaga, karena saya mengetahui sedikit bahwa ini kan sedang panas bagi saya, karena masalah kata Allah itu adalah kan Tuhannya Islam, kata Rasul itu juga itu datanya Al-Quran, Alkitab itu juga pengganti nama Al-Quran. Nah itu, jadi kalau saya bukan Aldi debater. Terima kasih, lanjut.
Iya, sama-sama. Itu sangat bagus dari narasi pidatonya saudara. Saya sangat membara-bara ketika saudara berorasi membangkitkan jiwa nasionalisme dan jiwa giroh saya itu. Dan darah saya kembali menjadi darah muda by Roma Irama. You sangat the best, saudara Sultan. Ya, baik, kita lanjut lagi ke diskusi ya buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, yang ingin menimba ilmu ya tentang keagamaan ataupun tentang teologi, mumpung ada Rocky Garong di atas, silahkan naik ya teman-teman. Nah, menurut Bung Rocky, injililah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Setuju nggak dengan gambar ini Bung Rocky? Iya, setuju, karena ayam adalah makhluk itu, dan secara definisi makhluk itu adalah yang hidup, dapat bergerak itu. Apakah batu adalah makhluk? Batu adalah makhluk, tapi makhluk yang tidak bernyawa. Ayam, manusia, hewan, tumbuhan itu adalah makhluk yang bernyawa. Jadi kalau mau menginjili ya juga pohon, hewan itu harus diinjili semua itu. Jadi cara menginjilnya gini ya, dari PDT-nya ya. Kotok, 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 kotok. Nah, sama ayam dijawab, kong korongok, kong korongok. Tahu nggak artinya Bung Rocky itu? Iya. Pada mulanya adalah ayam. Ayam itu bersama-sama dengan induk, dan induk itu adalah dari keluarga ayam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Akang. Lagi nunggu Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma mana belum masuknya? Belum. Bentar lagi masuk. Aku Saya tunggu tab layar sampai 50 ini nggak tembus-tembus. Ya. Jadi saya aku mau belum ada narasi naikin. Bang. Akang ada narasi penting yang mau aku sampaikan. Tapi aku Nanti nunggu Gurunda aja nih. Nunggu Gurunda Iya, emang lagi narasinya. nunggu. Udah chat Bang Zuma. Bang Zuma suruh aku kesini. Tapi tunggu ya, ini penting nih kita live kan sama-sama Tunggu ya. tab layar penuh dulu ya teman-teman. Ini terkait Tolong dong dogma bantu. dan logika. Teman-teman tolong bantu tab layar tembusin dulu sampai 100. Akang biar bikin nanti judulnya ini. kuat. Dogma dan logika bersekutu tanda tanya atau apa gitu. Pokoknya arahnya aku mau menunjukkan satu fakta-fakta penting nih. Tentang logika dan si dogma ya. Ayo teman-teman dibantu tab layar dulu ya sampai 100 biar komalnya kuat dan Gurunda juga nggak kena report nanti di atas ya. Ini harus kita viralkan ini Akang. Spiral, bukannya spiral itu obat tetes mata. Iya, obat kurap. Obat kurap mata. Ih, aku tuh susah tuh pakai jilbab-jilbab begini. Kita bahas ini dulu ya. Ini penting banget, ini fakta baru nih yang harus kita sampaikan ke publik. Aku cuma bentar aja Kang, bernarasi cuma bentar aja. Mau nunjukin fakta-fakta, jadi biar netizen aja yang menilai. Ini adalah analisis aku ya, dan analisis ini hanya sebatas analisis dan dengan fakta-fakta yang memang ada dan nyata. Kita tunggu Bang Zuma aja. Ayo teman-teman dibantu tab layarnya teman-teman, digaspol tab layarnya ya biar komalnya kuat. Nanti Gurunda juga kalau naik nggak kena report. Kasihan udah banyak akun Gurunda Juma yang kena report. Gaspol tab layar. Ayo digaspol dulu, tembusin sampai 100 ihwah. Elina, selamat sore. Elina, selamat sore Elina. Sore Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Mbak?
Iya, ini sebenarnya mau nunggu Bang Zuma juga. Pengen ngomong sama Bang Zuma aja. Pengen ngobrol sama Bang Zuma. Iya, nunggu Bang Zuma ini Neripa juga bertahun-tahun ini Bang suka Bang Zuma tapi belum pernah menyapa Bang Zuma sekalipun. Kasih kesempatan aja Bang nanti ngobrol sama Bang Zuma. Iya. Dia ini Nanti udah ya, Bu, lama ya. nonton Bang Zuma. Belum naik Bang Zumanya ya Bu. Biasa nunggu aja ya Bang. Soalnya memang udah bertahun-tahun loh Bang. Nggak bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun semenjak Bang Zuma TikTokan lah. Dari mulai Masya di Allah. YouTube, dari mulai YouTube lagian. Ya. Sampai ke Oke ya Bu ya. Oke, Oke, saya siap. tunggu ya Bang. Loh ini Balu juga mau disapa Spirit, kenapa lari? Ya jejak lebih head yang sudah tap-tap layar, ayo dibantu di gaspol tap-tap layarnya biar komalnya kuat ya teman-teman. Tembusin dulu sampai 100 sebelum Guru Ndajuma naik. Ini semenjak Uni TikTok dari YouTube ya Uni. Uni pasti dah tahu. Peminat pencinta Uni Ripa, Bang Zuma, pencinta Nandar, cinta dalam perjuangan Islam. TikToker Muslim apa Kristen? Muslim. Boleh Muslim. sampaikan sesuatu sebentar saja? Boleh silakan Bang. Sebelum diskusi dimulai. Pertama si logika itu perang batin, mau murtad takut, terus mau jadi saksi Oten melawan Islam, batinnya tersiksa, jadi stres dia. Yang kedua, Bang Zuma yang dilapor, Agatha yang kabur. Itu saja. Saya turun ya. Oke, makasih banyak. Makasih ya Bang. Ayo teman-teman di tab-tab layar ya sebelum Gurunda naik. Udah naik Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. temanya hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh, adikku. Ya, lanjut. Aku cuma sebentar Bang, tapi ini analisis pribadi yang bisa kita renungkan bersama dan ini fakta-faktanya ada. Aku udah kumpulin beberapa data, mulai dari pertama ini ya, dari YouTube, sumber YouTube. Ya kalau YouTube ini kan nggak bisa dibohongin ya. Nah, tapi aku prolog dulu sebentar, oke? Ini disclaimer ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua para YouTuber Islam yang menyiarkan atau melivekan diskusi atau analisa yang ada di Komal Akang Kian Santang, semoga bisa bijaksana untuk menyikapi hal ini karena ini masih berupa analisis dan dikembalikan kepada diri masing-masing untuk bijaksana mencerna apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan data-data karena kalau kita bicara tentang jejak digital itu akan sulit untuk dibohongi karena ada waktu yang akan mendokumentasikan berkaitan dengan waktu dan itu akan sulit untuk membohonginya. Nah, hari ini saya khusus membahas tentang akun bernama Tuan Logika ya dan juga seorang pengacara bernama Dosma Sijabat. Saya spesifik menyebutkan kedua nama ini karena ini adalah hasil pribadi, analisa secara pribadi. Kenapa? Karena saya seorang mahasiswi yang diajarkan untuk kritis, yang diajarkan untuk tidak terima dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan kita tidak suka, tidak mengizinkan ya karena kita berada di dunia dialektika lintas iman, kita tidak mau ada propaganda, provokator dan juga ada orang yang menunggangi diskusi lintas agama ini sebagai bentuk kepentingan untuk kepentingan pribadinya, diantaranya adalah uang dan juga jabatan, pamor, pansos dan juga memang sengaja untuk membenturkan. Yang lebih mengerikan kalau ada yang mencoba untuk membenturkan kedua agama ini. Kenapa? Karena ini sangat aneh teman-teman. Ini baru muncul di tahun 2024 di mana kita tahu Bang Zuma dan saya itu bukan pendiskusi yang setahun 2 tahun ya. Kami sudah berdiskusi, kalau Bang Zuma sudah belasan tahun, kalau saya sudah hampir 6 tahun. Nah, menariknya adalah tidak mungkin tidak ada satupun polisi, Kapolda yang menonton diskusi kami, itu tidak mungkin, mustahil. Dan tidak mungkin tidak ada gereja-gereja yang menonton diskusi kami. Bahkan yang berdiskusi dengan kami adalah para pendeta-pendeta by the way. Nah, jadi saya berpijak dari situ, saya memiliki sebuah analisis yang ingin saya sampaikan ke hadapan publik dengan bukti-bukti berikut. Pertama adalah saya ingin melihatkan kepada teman-teman semua, kurang lebih 1 tahun yang lalu si Logika itu adalah pendebat.
mengatasnamakan seorang Islam. Ya, saya tidak tahu apakah dia pernah bergabung di APII atau tidak. Itu saya tidak tahu ya, karena datanya itu dari Bang Zuma dan pihak APII lah yang tahu. Ya, jadi apakah dia pernah bergabung dengan APII kita tidak pernah tahu. Saya pribadi tidak tahu. Nanti konfirmasi kepada pihak APII deh. Tapi yang pasti adalah dia seorang pendebat. Dari mana saya bisa simpulkan dia pendebat? Teman-teman lihat channel YouTube Orang Betawi. Ya. Ini adalah channel YouTube Orang Betawi, teman-teman boleh dilihat. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Kita pelan-pelan dulu ya menganalisanya. Nah, ini orang berdebat di channel Orang Betawi Bekasi di publish kurang lebih sekitar 1 tahun lalu. Di sini ada data ya. Kita lihat ini data ya teman-teman. Ini bukti. Ini 1 tahun lalu. Artinya 1 tahun lalu orang ini adalah pendebat lintas agama, atau kalau boleh kita bilang bagian dari kita lah di awal ya. Awalnya namanya Topik. Ini dia perhatikan ya, ini 1 tahun lalu. Nah teman-teman, kemudian tiba-tiba kalau kita lihat dia melakukan penginjakan Bible 7 bulan lalu. Nah ini ya 1 tahun lalu dia kan pendebat tuh. Nah lalu dia menginjak Bible. Saya lihat nih logika injak Bible, bentar, kalian bisa klik, itu ditemukan di mana-mana. Ya, itu bisa kapan kalian bisa lihat logika injak Bible. Oke, kita pelan-pelan saja akan nampak nanti siapa si logika ini. Oke, ini yang poin pentingnya nanti. Nah ini dia, kita akan lihat di Papa Jahat. Si Papa Jahat mempublish si logika injak Bible itu 7 bulan. Jadi 1 tahun yang lalu dia pendebat, 3 bulan kemudian dia langsung injak Bible, menjadi penista. Agak mencurigakan ya. Kenapa agak mencurigakan? Karena adalah ini teman-teman. Teman-teman tahu tidak? Dia menginjak Bible ini di komal siapa? Di komal Kristen. Ini cepot yang punya komalnya teman-teman. Semuanya penghujat. Ini si Aisyah Neva ini penghujat Islam ini. Dia pernah bilang Nabi Muhammad memperkodok nih. Teman-teman ingat ya, sekali lagi saya tekankan ya. Si logika menginjak Bible di komal Oten. Masa ada Oten mengizinkan orang menginjak Bible di komal dia? Coba. Ayo merenung, berpikir deh. Ya. Si logika ini komal Oten nih, judulnya Menunggu Zuma. Ini bukan komal Muslim. Gak ada orang Islam yang bikin begini Menunggu Zuma. Tidak ada orang Islam yang akan bikin Menunggu Zuma. Jadi ini dia menghujat di komal Kristen. Masa iya ada orang Kristen yang ngaku apologet Kristen membela agamanya membiarkan si logika begini, dan si logika berani banget loh. Coba kalian bayangkan bagaimana mungkin si logika memiliki keberanian gini di komal Oten sendiri. Apa dia emang nggak punya pikiran apa bakalan dilaporkan? Dia tahu kalau dia nggak akan dilaporkan. Kenapa? Faktanya selama 7 bulan yang lalu dia menghujat. Tunjukkan kepada saya ada Kristen yang melaporkan si logika. Tunjukkan kepada saya satu saja. Ya. Nah itu poin saya di situ. Ya, mari kita bedah pertama. Dia mengaku bagian dari kita. Awalnya. Kemudian dia menginjak Bible 3 bulan kemudian di komal Kristen. Dan tidak ada satupun umat Kristen yang melaporkan dia. Tidak lama kemudian dia bersekongkol dengan orang Kristen. Duduk bersama dengan si Lina Wijaya yang notabene-nya penghujat dari kalangan Kristen yang menghujat agama Islam, mengaku murtadin, misionaris. Keren kan? Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ada faktor kesengajaan untuk melakukan propaganda, untuk melakukan aksi supaya antara umat Islam dan umat Kristen ini bentrok. Ini kekhawatiran saya nih. Pertama, bisa jadi dia bekerja sama karena bukti dia tidak dilaporkan oleh orang Kristen. Lalu orang Kristen akan menjawab gini, ya iyalah kami kan umat kasih, tai kucing. Buktinya kalian melaporkan Ratu Entok kan? Kalian Dosma itu melaporkan Ratu Entok karena menghujat agama Kristen. Kau lihat di postinganmu di TikTok, kau bilang kau tidak terima Tuhan mau dihujat, kau tidak terima Tuhan orang lain dihujat. Ada kau laporkan logika? Gak mungkin kau gak nonton TikTok, gak mungkin kau gak tahu siapa logika yang live tiap hari, tidak mungkin kau gak tahu siapa Lina Wijaya, mustahil lah. Masa kau tahu Uniriva sama Bang Zuma? Dan lucunya
Si Dosma melaporkan Bang Zuma, Unirifa, dan Nora yang notabene-nya pendiskusi. Unirifa tidak pernah memberikan kesempatan si topik ini untuk diskusi lama di room saya. Setelah dia terdeteksi menghujat. Dan ingat ya, yang memarahi dia ketika menginjak Bible itu siapa? Ini abang kita, Bang Zuma. APII tidak terima, Ardiansah, saya tidak terima. Dari 7 bulan lalu dia menginjak Bible, 7 bulan kehidupannya sampai sekarang apa yang dilakukan? Dia merendahkan, menghina, menghujat personal dari Bang Zuma dan ini Unirifa. Netizen kalian tahu itu kan? Artinya secara psikologis orang ini adalah orang yang memang memiliki kebencian. Nah, dan lucunya lagi adalah yang melaporkan si logika itu, pertanyaan saya, umat Islam atau umat Kristen? Tolong dijawab. Umat Islam atau umat Kristen? Islam. Maka ketika si Dosma mengatakan dia melakukan pelaporan karena ingin membela toleransi, justru dia mempertontonkan kepada publik bahwa ada indikasi dia bekerja sama dengan penghujat Kristen. Kenapa? Kenapa dia menjadikan Lina Wijaya saksi? Kenapa dia menjadikan logika saksi? Tentu dia akan melindungi dong saksinya ini. Jadi kita sudah baca ini. Maka pertanyaan saya, kenapa ada komal Kristen yang mengizinkan penginjak Bible-nya ada di komal mereka? Kalau memang dia mencintai agamanya. Apakah mungkin umat Islam mengizinkan Sofiatul naik ke sini menginjak Al-Quran kita? Lalu membiarkan lama-lama, rekam teman-teman. Logika. Kalian baca, lihat videonya itu. Ada di situ kemarahan dari orang Kristen. Yang ada apa? Kamu itu, ini ya rekam. Sesungguhnya mereka ingin memperjelek apologet Islam. Gagal karena tidak digubris, justru kita buang dia. Karena dia mengijak kitab orang lain. Tidak mampu dia mengalahkan APII. Dia serang secara pribadi Bang Zuma sampai dia menghina almarhumah istri Bang Zuma. Nauzubillah min dzalik. Dia mencoba memancing amarahnya Bang Zuma dan Unirifa. Dia angkat fitnah terhadap Unirifa. Dia pertontonkan sesuatu yang fitnah kepada saya dan dia tidak pernah tanya kepada saya, apa gunanya itu teman-teman? Tidak lain tidak bukan memancing saya dan Bang Zuma untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Agatha. Alhamdulillah Al-Quran membentengi kami, karena dalam Al-Quran dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Al-Quran membentengi kami tidak boleh. Saya diajarkan sama Bang Zuma, kita tidak boleh hujat agama orang lain, kita berdialog, kita tanya jawab, kita menggunakan metode komparasi, analogi, konsekuensi logik, kita masuk dalam kaidah ilmu. Nah, dan ternyata terbongkar sekarang yang bersekutu dengan logika siapa? Kristen penghujat Lina Wijaya dan juga Dosma. Teman-teman, saya buktikan bahwa ada indikasi kalau Dosma memiliki kebencian kepada Bang Zuma secara personal. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Ini indikasi ya, saya melihat membaca psikologis. Ingat main Srea ya dalam ranah hukum. Maaf ya Dosma, saya juga belajar hukum walaupun sedikit. Gak perlu jadi pengacara untuk tahu tentang hukum. Teman-teman perhatikan ini. Ini yang mantap. Jadi kebencian personal menggiring mereka bersekutu untuk menyerang kami secara pribadi. Teman-teman, ini adalah akun TikTok dari Dosma. Mari kita baca di sini teman-teman. Hai Dosma, segeralah kau minta maaf, cabut semua LP-mu itu. Lanjutlah kita duduk bersama ya, buat aturan main. Kalau ada yang melanggar kita sama-sama beri tindakan. Yang gila aku atau kau Zumba. Ya, padahal di sini itu apakah betul Bang Zumba menyampaikan atau tidak, kita nggak tahu tuh. Dia nggak berani berhadapan dengan kita. Lanjut di bawah dia bikin apa? Orang suruhanmu salah satunya klienku yang lagi kuurus kasusnya. Jadi aku sudah dapat bocoran semua strategimu. Siap-siap kalian masuk dalam perangkapku. Perangkap? Berarti Dosma ini mengakui kalau dia merencanakan semua. Malah bidadari surgamu Nora NA aja bisa kejebakkan bisa kejebakan seakan-akan gak ada LP. Itu permintaanku kali. Wah, bener nih dia yang merencanakan semuanya. Supaya meredam kondisi dan kasihan lihat dia kali aja mau bertobat seperti Tuan Logika. Ini makin menjadi-jadi.
Teman-teman, di sini pengakuan Dosma secara tersirat dan tersurat bahwa dia merencanakan semuanya. Nah, pertanyaan saya yang perlu dijawab sama Horas Bangsa Batak, kalau kalian mau Sumatera Utara itu anti intoleran, siapa dari kalian yang sudah melaporkan si logika yang injak kitab sucinya orang Kristen? Itu satu. Yang kedua, buat kalian pecinta agama kalian, siapa dari kalian yang umat Kristen yang sudah melaporkan si logika? Nah, itu satu. Kenapa si anak Batak viral menghujat terang-terangan jadi tersangka, justru laporannya bukan dari kalian umat Kristen, bukan dari kalian bangsa Batak. Ya, si anak Batak itu menggunakan nama anak Batak loh. Anak Batak part 2. Kalian yang memiliki organisasi Horas Bangsa Batak yang katanya cinta toleransi, ada ustadz di situ, pertinyi ini si idilih, kenapa bukan kalian yang melaporkan si anak Batak? Ayolah. Ayolah. Jejak digital itu pahit, kawan. Orang kalau sudah busuk, dia akan terekam itu keburukan-kebusukannya. Bang Zuma ini punya YouTube. Kalian bisa melihat siapa beliau. Uni Rifa ini punya YouTube. Itu gunanya YouTube itu kami buat untuk mendokumentasikan setiap apa yang kami alami supaya kalian bisa belajar. Kenapa kami hadir? Kenapa APII ada? Tanggal berapa APII dibentuk? Ya. Jadi secara tidak langsung kalian telah mempertontonkan kepada kami bahwa Dosma, Logika, Lina Wijaya itu berada di pihak penista, bukan berada di pihak anti intoleran. Karena yang bersekutu dengan penjahat tidak mungkin orang baik, pasti penjahat. Itu klaim saya. Ingat, barang siapa yang melindungi tersangka para penjahat, maka dia juga masuk ke dalam daftar buronan loh. Pelaku kejahatan juga loh, karena bersekongkol dengan penjahat. Itu mungkin analisis pribadi saya sebagai mahasiswi yang diajarkan oleh guru-guru saya untuk bercritical thinking yang tidak boleh dibodoh-bodohi, untuk menghapuskan kebodohan di negara kita, mengikuti undang-undang dasar itu mencerdaskan anak bangsa. Kalian jangan takut, siapapun lawan kalian, pengacara, hakim, kapolda, presiden sekalipun, kalau kita benar, bicaralah di hadapan mereka, karena itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Tidak ada rasa takut dalam kebenaran. Tapi kalau kabur ke luar negeri seperti Agatha, Lina Wijaya yang dilaporkan Kak Nora sama Bang Zuma, kok Agatha yang tercirit-birit kabur sama si Lina Wijaya? Apa artinya itu? Secara psikologis apa? Artinya mereka sadar bahwa mereka salah. Allahu Akbar. Allah akan pertontonkan. Yang kalian hujat itu adalah logika. Khusus untuk kau ya. Kau duduk bersama manusia bermulut sampah yang mengatakan kekasih Rabbul Alamin ini adalah mayat, bangkai. Yang kau hujat itu adalah orang yang dicintai oleh dunia ini. Langit dan bumi mencintainya. Malaikat Jibril saja turun ketika beliau dilempar di Taif, menawarkan apa kepada beliau? Mau dihancurkan itu kota Taif. Tapi beliau mengatakan jangan. Beliau mengajarkan kami apologet Islam ini untuk kalau diri kami yang dihina. Bang Zuma itu almarhumah istri beliau yang tercinta loh, dihujat. Ada beliau murka kepadamu. Tapi yang kami murkai adalah kelakuanmu, mencerminkan katanya agama Islam, tapi kau injak kitab suci orang lain. Ingat logika. Kau duduk bersama penista, orang yang dikasihi oleh pemilik bumi ini, yaitu Muhammad Ibnu Abdullah. Andaikan saya PSK, tidak perlu saya itu belajar agama. Girohku akan naik ketika nabiku dihujat. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama wanita pemulut sampah bernama Lina Wijaya yang mengatakan pemilik alam ini yang ditakuti oleh gunung, yang ditakuti oleh danau, laut, bahkan iblis pun tunduk kepada dia, yaitu Allah yang dikatakan batu oleh perempuan mulut sampah. Kau duduk bersama mereka. Kau sudah memperlihatkan siapa sejatinya kau, logika. Alhamdulillah, Allah punya cara untuk menaikkan derajat orang, dan Allah juga punya cara menurunkan derajat orang lain. Percuma mengatakan dalil-dalil Al-Quran, tapi kau duduk bersama penista agama. Bahkan dalam Al-Quran diajarkan apa? Jika ada orang yang memperolok-olok ayat kami, kata Allah, tinggalkan mereka.
Tapi kau bercium kudus bersama Lina Wijaya, bercium kudus dengan penista agama Allah, bercium kudus dengan orang yang menghina kekasih Allah, kekasih dunia ini. Kau sudah ketahuan logika. Mantap logika. Kau dipuji oleh umat Kristen. Dan pihak kepolisian, Unirifa memberikan usul buat kalian penegak hukum ya, buat yang saya hormati penegak hukum, untuk membuktikan bahwa spekulasi dan analisa saya itu betul. Coba kalian cek rekening dia, mutasi rekeningnya. Apakah orang Islam yang memberikan dia uang atau orang Kristen? Tolong pihak kepolisian, kalau pihak penyidik mau tahu motif dia apa melakukan hal ini, tolong lihat mutasi rekeningnya. Cepat-cepat nih, lihat nih di bank mana dia, nama dia nih, Topik nih. Tolong lihat, telusuri yang mentransfer uang kepada dia agamanya Islam atau Kristen. Nah, ini dia pembuktian terakhir. Kira-kira itu dulu analisa dari Unirifa yang tidak mau pembodohan terjadi di ruang publik ya, dan tidak akan mau merusak peradaban, tidak akan membiarkan orang-orang yang merusak peradaban dengan mengatakan Tuhan manusia, manusia adalah Tuhan. Analisa pribadi Unirifa ini Unirifa sampaikan kepada para penegak hukum. Bapak penegak hukum, para penyidik, seandainya kalian ingin tahu apa motivasi dari logika melakukan hal ini, lihat mutasi rekeningnya dan telusuri siapa yang telah memberi uang dan berdonasi kepada dia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan Bang Zuma, Akang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang lain. sebelum